Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Nggak mau ulang. 3, 2, 1. Selamat sore Medan. Harus sama lah bang. Kayak cover kita yang baru yang luar biasa itu kan. Keren kan. Udah kalah semua host yang dari Selasa sampai Jumat. Kalah ada. Kosong lain. Kita yang paling keren. Oke deh Tribuners. Seperti biasanya setiap jam 5 sore Tribun Medan akan membawakan sebuah program yang bernama Selamat Sore Medan. Itu program merupakan sebuah program yang membacakan 3 berita menarik hari ini ya bang. Ya termasuk program unggulan dari Tribun Medan setiap Senin sampai Jumat. Tapi kita di hari Senin. Kita di hari Senin. Orang-orang keren ini hari Senin aja. Lebih diutamakan pertama-pertama. Iya benar. Oke deh bang, ada berita menarik apa nih? Atau sebelum kita masuk berita menarik, ada kejadian menarik apa nih di hidup abang? Yang mau kita ceritakan tentang menariknya itu kebetulan ada di 3 berita ini. Iya. Jadi sih. tunggu aku aja. mau tanya nanti. abang dulu sih. Berita menarik di hidup aku nggak ada. Nggak ada. Datar aja. Tapi yang menarik itu selalu menarik sih kalau bercerita tentang Rasman Arif. Benar, nggak habis-habis ya bang. Menariknya ketika kita baca kolom komentar itu ajalah hiburan. Oh iya, kayak mana rupanya nggak pernah aku baca soalnya bang. Apalagi barusan viral lagi dia di TikTok ngamuk-ngamuk di bandara. Baru aja. Baru aja. Perihal? Nggak tahu apa sebabnya karena beritanya belum keluar. Dia ngamuk nggak jelas gitu nyariin orang kepala ini ditanyanya gitu kan. Ya udah semua dimarahinnya. Kau nggak tahu kok siapa aku? Siapa yang tahu katanya. Manusia yang paling buat kontroversial, banyak bohongnya gitu kan. Menghayal. Aduh, nanti kena itu enggak? Kabur. Takut sih. Aduh, semoga Pak Rasman nggak nonton ya. Oke deh, Tribuners sudah tahu lah ya berita pertama kita mengenai Dennis Carista nih bang. Ya. Ternyata Dennis lagi di Medan, yang biasa terkenalnya itu dengan Dennis Cadel. Ya. Karena dia ngomongnya cadel dulu sempat viral karena sempat membuat hal yang sangat tidak etis lah ya dengan bahasa cadelnya itu. Gempar lah dengan membandingkan harta yang dia punya gitu kan. Sombong lah. Kalau orang miskin nggak boleh gabung gitu-gitu. Gitu. Jadi Dennis Carista mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut pada hari Senin hari ini tanggal 8 Agustus 2022. Dia hadir memenuhi panggilan penyidik atas laporan Rasman Arif Nasution. Dennis dilaporkan Rasman atas dugaan pencemaran nama baik. Yang menariknya nih Tribuners, Dennis Carista ini datang ke Polda Sumut menggunakan Toyota Alphard. Iya. Itu satu. Kan dia sendiri nih, tapi di belakangnya ada Toyota Fortuner. Jadi 2 mobilnya, dia sendiri gitu kan. Habis itu pakaiannya tuh kayak wih, war ya, nggak sanggup laku. Salut juga ngelihat nyali dia selama ini tuh kayak nggak ada takutnya sama. Benar. Datang dia naik Lambo itu kan, diejeknya gitu, kayak nggak gentar sedikit pun. Nggak ada takutnya aku rasa ya. Ya dan ini dilaporkan ke Polda Sumut, jauh-jauh dia dari Jakarta dihadapinya gitu. Kenapa? Pertanyaanku lah bang, kenapa di Polda Sumut? Karena Rasman merasa dia orang Polda, orang Sumut. Jadi wilayah hukum dia Polda Sumut. Ngapain dia melapor ke Jakarta? Gitulah menurut alasan si Rasman ini. Oh baik, jadi dibuatnya lah yang dilaporkannya ya, itu jauh-jauh datang ya ke Medan cuma untuk memenuhi panggilan itu aja ya. Satu sisi ada benarnya juga. Benar, ya cuman kan? Istilahnya nggak salah juga kan kalau kita melaporkannya itu di Jakarta sedangkan kita lagi domisili di Jakarta nih bang. Nggak masalah juga. Ya kebetulan dia memang orang Medan. Tapi apa salahnya ketika dia ke Jakarta dilapornya gitu kan? Itu loh maksudnya kenapa harus meribetkan hal-hal kayak gitu sih gitu maksudnya. Cuman ya udahlah, berhubung yang dilaporin juga orang kaya kan. Kalau awak tadi dilaporin disuruhnya awak ke Jakarta nggak mampu sih aku. Bayar dilapor. Iya, aku mau datang pak, cuman bayar dah tiketku gitu, aku bilang nanti bang. Sama Poldanya. Cuman pak, kok nggak buatlah di Medan gitulah awak bilang ya kan. Jadi sebelum masuk ke gedung, Dennis Carista sempat menyindir Rasman Arif Nasution bang, yang mangkir dari panggilan penyidik soal dugaan penipuan yang menjeratnya. Ia menyebut Rasman tak kooperatif dan memilih ke Bali ketimbang memenuhi panggilan penyidik. Sedangkan Dennis Carista dari Jakarta ke Medan untuk memenuhi panggilan. Si Rasman ini katanya lebih milih ke Bali gitu kan. Ini kayak mana sih sebenarnya? Tapi sebelum panjang lebar kita simak dulu videonya ya.
Ada Bang Samsung. Bang Samsung saya hai dulu. Halo, sama Kak Denis ini. Iya, ketemu lagi Bang Samsung. Iya, Sehat, Bang? sehat, alhamdulillah. Oke. Halo. Kak, mungkin bisa dijelasin sih Kak kedatangannya kemarin Kak Dari mana? dari Tribun Medan di Utara. Oh, oke. Hari ini memenuhi panggilan dari Bang Rasman, ya kan? Sebagai warga negara yang baik, kita harus kooperatif tentunya. Ini akan menjadikan contoh dan ini juga contoh untuk Bang Rasman. Kalau misalkan dapat panggilan, jadilah warga negara yang baik seperti kita ya. Datang gitu, jangan bikin surat undur mulu. Kemarin Abang Rasman katanya dapat panggilan, tapi malah ke ini ke Bali sama Aisyah. Gimana sih? Iya. Gitu. Kapan datang ke Medan Kak? Baru tadi Baru di tadi, ya? airport, makan dulu bihun bebek asi, terus langsung ke sini. Dari Medan langsung kemari ya Kak? Iya langsung. Oh dari Medan, dari Jakarta. Dari Jakarta langsung kemari ya? Iya. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bang Abang rasa nggak hari ini Medan panas sekali? Rupanya karena si Denis Sarista datang Bang. Hot gitu kan jadinya langsung kota Tapi Medan. heran juga nengok reporter kita ini. Biasa kalau sama polisi wawancaranya panjang lebar sampai ke ujung-ujung. Detail Iya. gitu ya kan sampai kayak polisinya tuh udahlah gitu ya kan dalam hatinya. Ini Karena kayak ini bingung kok gitu, terpesona. iya. Terpesona. So nice gitu ya, kehilangan kata-kata. Iya. Ini yang kita tanyain reporternya nanya ini tuh Bang biar bisa kita tanyain Iya. kenapa. Iya. Ya udah kita langsung nanya aja nih Ada kenapa Freddy nih. yang lagi di Polda. Halo Ya, Bang halo. Freddy. Selamat sore Bang Tadli, Molly, dan juga pemirsa. Iya Bang, aku mau tanya pertama itu sih soal Bang Tazli yang bilang tadi. Kenapa Bang kayak kebingungan mau nanya apa gitu? pertanyaan Speechless. sebenarnya, panjang lebar kasusnya. Kenapa cuma 2 pertanyaan aja? Speechless banget nih. Aduh. Iya, tadi sebenarnya tuh kayak awalnya kan udah nunggu dari jam 9 pagi, rupanya tadi datang tuh hampir jam 11, jadi tiba-tiba datang tuh kayak kaget lah gitu, lari-lari tadi kan. Oke. Rupanya ngelihat rupanya udah datang rupanya, jadi makanya tadi nggak terlalu lama tadi ya wawancaranya, tapi tadi setelah keluar diperiksa tadi agak panjang tadi sampai dia ya cerita gono beginilah apa Molly dan dulu tadi gitu. Oke, Freddy, mungkin bisa diceritakan duduk kasus perkara yang dituduhkan kepada Denis ini. Silakan Seperti Freddy. apa? Ya, jadi Denis Sarista ini dilaporkan oleh Rasman beberapa bulan yang lalu. Jadi laporan Rasman itu pertama kali dilayangkan ke Polda. Itu ada satu laporan dengan terlapor Denis dan juga Samsul Caniago. Samsul Caniago ini merupakan mantan kliennya yang juga saat ini sudah melaporkan Rasman soal dugaan penipuan dan penggelapan yang 4 juta itu, Bang. Nah, jadi dilaporkan atas postingan atau podcast ya yang juga di akun YouTube Denis yang dianggap telah mencemarkan nama baik Rasman, yang salah satunya itu adalah menyebut Rasman rentenir, menggunakan barang-barang kredit yang KW ya atau palsu, dan juga mengirimkan papan bunga yang dianggap Rasman itu adalah penghinaan gitu, Bang. Jadi itulah awal mula laporannya, dan untuk Rasman sendiri sudah diperiksa, dan hari ini tadi itu merupakan pemeriksaan perdana ya, klarifikasi terhadap Denis dan juga Samsul Caniago. Kurang lebih Denis ini atau keduanya ini diperiksa selama 1,5 jam begitu. Dan Denis dicecar sekitar 15 pertanyaan oleh penyidik seputar video yang diunggahnya gitu, Bang. Tadi Denis sempat menyebutkan Rasman itu terkait premanisme. Nah, seperti apa ini maksud Denis Sarista ini? Premanisme seperti apa maksudnya? Iya, jadi maksud si Denis ini adalah ketika Rasman itu dianggap seperti preman karena dilihat sering ngamuk-ngamuk gitu, Bang. Jadi dimanapun itu dia nggak mau, bahkan mungkin kalau saya telepon pun agak ngamuk-ngamuk deh kalau ditanya soal kasusnya kan. Jadi gitu, jadi dia dan ngamuk-ngamuknya itu hanya berlaku untuk masyarakat kelas bawah seperti parkir, pekerja. Bisa dibilang arogan ya, arogansinya ya. Iya, gitu. Tapi begitu bertemu dengan lawan yang di atas tingkat atau setingkat itu agak melempem lah gitu dianggap si Denis, sehingga makanya dia minta itu supaya Rasman itu nggak usah arogan lah gitu, dan hanya arogan itu berani ke masyarakat bawah gitu.
Oke Bang Freddy, setelah pertemuan hari ini nih, ini kan perdana ya Denis Karista mendatangi Polda Sumut. Apakah nanti akan ada pertemuan selanjutnya atau sekarang nih posisi Denis tuh di mana? Apakah sudah balik ke Jakarta lagi? Jadi tadi berdasarkan pantauan tadi kita itu melalui Instagram si Denis itu tadi, habis dari Polda itu dia seperti tadi itu ke rumahnya si Rasman, gitu. Dia mendatangi rumah Rasman di daerah Jalan Simanggaraja atau Garu berapa. Oke. Itu mendatangi rumah Rasman, tapi seperti tidak ketemu dengan istri maupun Rasmannya sendiri karena menurut informasi Rasman itu sedang berada di Jakarta. Jadi tadi maksudnya itu dia datang ke rumah Rasman itu ada menyampaikan seperti somasi ya soal daftar-daftar, kalau nggak salah itu soal daftar-daftar mantan karyawan Rasman itu yang belum menerima upah atau gaji gitu, mulai dan belum, tapi sepertinya tidak disambut baik dan tidak diterima oleh Rasman gitu. Jadi tidak bertemu dengan baik Rasman maupun istrinya, tapi sempat datang ke rumahnya si Rasman. Oke. Untuk pemeriksaan lanjutannya apakah ada Bang Freddy? Untuk pemeriksaan lanjutan belum diketahui kapan, tapi polisi segera menjadwalkan lah pemeriksaan lanjutan terhadap si Denis ini. Jadi si Denis ini sempat juga meminta supaya Rasman itu enggak terlalu getol melaporkan orang, tapi ketika Rasman itu dilaporkan, dalam hal ini dilaporkan oleh Samsul, dia malah mangkir. Karena memang beberapa waktu lalu itu Rasman itu dipanggil kalau Polda Sumut soal laporan yang dilaporkan oleh si Samsul Caniago, mantan kliennya yang aku ditipu 4 juta gitu oleh Rasman. Nah, ketika diperiksa, di jalur diperiksa itu Rasman justru mangkir, sementara kan selama ini dia getol itu melaporkan yang orang-orang yang dianggap sebagai lawannya, baik ke Polda Metro Jaya maupun ke Polda Sumut. Tapi ketika giliran dia dilaporkan dan kasusnya juga berjalan, dia justru mangkir. Dan tadi juga Denis sempat membeberkan soal dugaan-dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Rasman terhadap beberapa nama, yaitu Iklim Hakim dan mantan asisten pribadinya begitu. Salah satunya itu kalau nggak salah namanya Claudia yang dianggap melecehkan oleh Rasman gitu. Kalau untuk korban pelecehannya sempat mengadu atau sempat melapor ke membuat polisi? Laporan juga mungkin ya. Kalau yang korbannya itu sudah melapor dan saat ini sedang bergulir gitu. Jadi Rasman pun tadi mengaku juga telah melaporkan si Claudia itu soal dugaan pelecehan, di mana si Rasman itu dituding meminta agar asprinya itu membantu onannya gitu di sebuah hotel gitu, dan itu ditolak sampai akhirnya si asprinya ini mengaku trauma gitu. Tadi itu berdasarkan penuturan si Denis gitu Bang. Oke. Udah Bang? Aku ada pertanyaan terakhir tapi Bang. Apa itu? Ada foto bareng. Ih, ketawanya berarti ada. Ada. Oke deh Bang Freddy, thank you atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Terima kasih sore. Ya agak cerah dia. Biasanya baru ketat. jumpa Denis kan, cerah kan mukanya langsung. Wih, semangat kan dari Bang. Biasanya kan kayak ya Bang Tazri, Molly, ya saya gitu kan. Ini kan kita memahami di kriminal ini yang dihadapi orang jahat semua. Tiba-tiba datang artis kan, semangat. Tapi Bang BTW tadi kayak Bang Freddy lagi di acara kendurian kali ya, agak bising suara mama-mama. Lagi makan gratis dia mungkin. Oke deh. Tapi untuk urusan Denis ini ya semoga Rasman Nasution, aduh takut sih aku, tapi ngomongnya semoga segala permasalahan yang terjadi di dunia Bang Rasman dan juga Kak Denis selesai gitu ya, damai semoga gitu. Semoga jangan arogan lagi lah. Karena tadi sampai Denis mau datangi ke rumah Rasman dan ternyata Garu sana loh Bang, daerah SM Praja Garu tadi. Oh Garu. Kok kita nggak pernah jumpai? Oke deh. Kalau gitu kita lanjut Bang ke berita kedua. Ini berita kedua, berita yang cukup mengesalkan. Iya, agak-agak emosi kalau kita Kalau lihat bahas ini aku emosi terus karena nggak ada habisnya, nggak selesai terus-terusan ada. Bahkan aku selama di episode Selamat Sore Medan ini banyak lagi aku bahas tentang geng motor ini. Ya ada takutnya orang itu. Lihat kan videonya itu. Iya. Kepengen ku tapein aku yang meninggal gitu ya kan, cemana lah. Jadi Tribunal warga Kota Binjai Sumatera Utara tuh resah
Karena puluhan geng motor menaiki sepeda motor berkenal potblong dan membawa senjata tajam berkeliaran pada malam hari hingga dini hari. Jadi mereka bawa celurit dan juga kelewang. Ya. Ugal-ugalan, Geber-geber, keliling kota. Benar. Dan nggak jelas nih apa maksudnya merusuh. Kemarin ditangkap katanya cuma untuk merusuh aja. Senang-senang aja katanya. Senang-senang diambilnya nyawa orang, itu buat senang. Dan nggak ngerti sih aku mental anak-anak muda zaman sekarang ini kenapa untuk hal yang kayak gitu tuh bisa buat dia senang gitu. Iya. Jadi ada juga puluhan geng motor ini berhenti dulu bang nih di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara dan sempat mencoba memberhentikan setiap sepeda motor yang melintas. Coba apa nggak ada dia kalau aku lewat situ? Muku tumbuh aku yang mati, cuman ya. Jadi kemarin tuh sorry. beberapa waktu yang lalu itu kan cara polisi menjebak geng-geng motor dan begal ini dengan cara menyamar, misalnya poluannya menyamar mama-mama malam-malam. Kayaknya perlulah dibuat lagi kayak gitu kan. Masa polisi nggak bisa nyamar aja jadi orang biasa. Enggak, lagi ngurusin apa sih? Kenapa geng motor makin menarak gitu kan? Polisinya kok kayak nggak tahu lah, mungkin nggak nampak juga ya di masyarakat nih, karena yang kita tahu juga kalau misalnya polisinya melakukan hal-hal tersebut pasti geng motor ini juga takut kan untuk melakukan aksi-aksi kayak gitu kan bang. Jadi itu sih, semoga polisi pun aware nih, menjadikan atensi kan untuk geng motor ini. Dan kabarnya pas minggu dini hari kemarin itu sempat merampok satu sepeda motor. Betul. Jadi ini ceritanya, aku ceritain aja lah ya bang. Melalui akun Facebook Polres Binjai diceritakan bahwa kelompok geng motor ini terus melakukan konvoy. Ketika sampai di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, tepatnya di konter BD ponsel kelompok geng motor ini berhenti dan memberhentikan setiap sepeda motor yang melintas. Mereka kemudian masuk ke dalam konter BD ponsel dan mendatangi korban atas nama MAA, laki-laki berusia 17 tahun beserta 2 orang teman korban yang sedang bekerja di konter tersebut sambil mengacung-acungkan kelewang dan celurit. Seketika korban bersama 2 teman korban lari untuk menyelamatkan diri dengan meninggalkan 3 sepeda motor yang terparkir di depan konter tersebut. Lalu pelaku geng motor tersebut mengambil paksa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BK3809 RBC milik korban yang sedang dalam kondisi stang terkunci. Nah, akhirnya pelaku ditangkap. Kalau nggak salah ada 2 orang ya. Pelaku ditangkap beserta dengan barang bukti kelewang dan juga sepeda motor. Nah, selalu saja ini penegak hukum nih bertindak setelah ada kejadian dulu. Harus. Itu yang aku tunggu, nyawa hilang, motor hilang, viral. Oke. Sebelum kita tanya ke wartawan, kita lihat dulu videonya. Monitor, kecil. Monitor, Binjai udah nggak aman, monitor. Binjai udah nggak aman. Gemot sudah bawa senjata keliling-keliling. Tuh, senjatanya tuh. Tolong ya, tolong. Tolong para pemimpin, tolong. Bawa senjata nih udah nih, tanpa plat nomor, hampir rata tanpa plat nomor. Bawa senjata. Sabar dulu. Kau siapa? Udah. Ngancam pakai aku pakai celurit tadi. Siapa yang ngancam ya? Dia. Ditindikan aku. Ayo. Udah. Begal. Orang mana lo? Begal di Binjai. Orang Binjai bang, orang Rambung. Orang Rambung. Orang tak tahu. Bang, aku nggak tahu. Jadi kenapa kau begal? Mana begal? Udah. Anjir. Ayo. Terbang, bang. Terbang. Belum naik, bang. Maju lagi, bang. Pulang, kok bega-bega. Kurangkan duit, anjir. Itu yang ditangkap janji nggak nangis ya.
Janji, kreak kali kok soalnya. Ngampun-ngampun juga nya, kirain udah tahan. Ngancam-ngancam orang kelewang kau segede gaban kayak gitu. Pengen juga awak sumbang sikit tadi. Nonco. Iya. Aku kelewongnya itu sih pakai aduh berdosa dong aku udah berdosa kena hukuman lagi nggak mau. Jadi atas perbuatannya Bang pelaku dijerat dengan tindakan pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud pasal 365 subsidiar 363 YU apa? YU Junto. JO berarti bukan YU. Junto. Junto 5556 dari KUHP pidana subsidiar Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Berapa tahun itu kita nggak tahu, kita tanya aja lah. Semoga diproses langsung dan juga jadi Langsung. jerah gitu kan. Iya, abis itu langsung ditangkapin yang lain tuh, ante-ante yang lain itu. Kadang ada karena di bawah umur begini Bu Gono, ada pertimbangan segala macem. Capek lah. Udah. Alah juga ya. Kita tanya langsung sama reporter kita Bang Anil. Halo Bang Anil. Nah, ini pun dua palak mukanya nih. Bang, belum ada suara abang, Bang. Selamat sore Kak Moli, Bang Tazli. Selamat sore, Bang. Kalau Bang, ada berita-berita kayak gitu nih, aku titiplah sekali pukul dulu sama TSK-nya tuh. Pam, rahangnya. gini kan ya, Bang. Bang, cok lah kan, kami kan emosi deh tadi berdua. Bang ceritakan lah bagaimana kronologinya sampai udah tertangkap dan sekarang sudah ada pelaku yang berhasil ditangkap lagi atau tidak? Baik Kak, jadi sebelumnya itu beredar viral ya di media sosial segerombolan geng motor dengan membawa berbagai jenis senjata tajam, di antaranya itu ada celurit dan kelewang di sekitaran kota Binjai, Sumatera Utara. Informasi yang diperoleh, jadi segerombolan geng motor ini sebelumnya berkeliling menaiki sepeda motor tanpa plat nomor, kebanyakan kayak tanpa nomor Sengaja dicabut nggak sih Bang? Bagaimana Kak? Sengaja dicabut atau gimana? Ada informasi tentang itu nggak? Sejauh ini itu memang hampir kebanyakan para segerombolan geng motor yang banyak kita temui ini memang rata-rata tidak menggunakan plat Kak. Biar nggak mudah ditangkap. Oke, tidak baik. mudah ditangkap seperti itu. Lanjut. Jadi ini terjadi pada Minggu, pada tanggal 7 bulan Agustus bulan 8 ini, itu sekitar pukul 3 dini hari. Jadi tampak sejumlah pengendara ini itu memegang celurit dan kelewang, seolah-olah mereka ini tidak ada rasa takut untuk melakukan tindakan kejahatan di sekitaran kota Binjai. Jadi video ini beredar viral dan mendapat langsung respon ya dari Polres Binjai sendiri, di mana seperti dikatakan Kasubag Humas Polres Binjai itu Ibu Junaidi, sudah ada 2 pelaku yang diamankan karena ternyata mereka bukan hanya sekedar keliling-keliling saja di kota Binjai, tapi melakukan perampasan sepeda motor ya. Oke. Di konter BD Ponsel seperti itu. Jadi mereka ini berhenti di BD Ponsel ini berada di Jalan Kemerdekaan, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara. Okay. Jadi mereka berhenti dan langsung memasuki konter ponsel ini dan mengacung-acungkan senjata tajamnya yaitu celurit dan kelewang dan membawa kabur atau merampas sepeda motor Honda Scoopy. Jadi atas kejadian ini, ketika paginya, Minggu paginya itu sekitar setelah kejadian itu korban langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Binjai Utara, dan kemudian itu Kapolsek langsung memerintahkan personilnya untuk melakukan penyelidikan. Alhasil sekitar pukul 5:30 pagi itu diketahui segerombolan geng dua di antara geng motor yang keliling-keliling itu merupakan warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Binjai Selatan. Jadi itu pelakunya masih dibilang cukup disayangkan, masih terbilang muda, masih berusia 18 tahun, berinisial ZAY, warga Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan. Jadi seperti yang Bang Tazli dan Kak Moli tadi saksikan, sempat ada pemukulan geng motor itu merupakan pelaku ZAY yang berinisial ZAY. Jadi beliau ini ketangkap warga, sempat mengancam warga menggunakan celurit. Alhasil warga berang dan mengejar pelaku geng motor ini sehingga terjadilah amukan massa. Setelah itu pelaku diserahkan ke Polsek dan disitulah dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan setelah itu
diketahuilah bahwasanya ada laporan terkait kereta yang hilang akibat mereka dan dilakukan pengembangan, ditemukanlah bahwasanya ia tuh melakukan aksinya bersama rekannya yang berinisial RAH berusia 21 tahun, warga Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Wijaya Utara. Jadi untuk seluruh informasi yang diterima sampai saat ini, seluruh geng motor itu merupakan warga Kota Binjai sekitarnya. Seperti itu Bang. Jadi mereka ini setelah dilakukan pengembangan dan setelah dilakukan interogasi terhadap dua pelaku, berhasil ditemukan beberapa barang bukti seperti senjata tajam, celurit, lewang dari para pelaku saat melakukan aksinya. Begitu juga dengan satu unit sepeda motor Honda Scoopy yang sempat dirampas oleh keduanya. Jadi atas perbuatan ini mereka dikenakan pasal 365, subsidi 363, junto 5556 dari KUH pidana subsidi Undang-Undang Darurat Nomor 12. Sementara itu terkait pelaku lainnya, hingga saat ini Kasubag Humas Polres Binjai terus berupaya mengidentifikasi pelaku lainnya, masih dalam melakukan pendalaman serta masih melakukan penyelidikan dan melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya. Seperti itu Bang Tazri dan Kak Moli. Oke Bang Anil, ada nggak indikasi mereka kan kayak ngajak gaduh lah ini ya, kayak terlalu berani ya? Apakah ada indikasi mereka minum alkohol mungkin yang membuat mereka ada adrenalin pada berani saat diamankan seperti itu? Warga dalam keadaan sadar atau memang dipengaruhi minuman beralkohol atau apa yang lainnya? Lalu informasi yang saya terima, begitu juga dengan warga melalui video yang beredar itu, memang kondisi mereka ini dalam keadaan sadar ya Bang, masih dalam keadaan sadar, sehingga itu tadi mereka termasuk nekat, karena tadi awalnya mereka ini kan beramai-ramai. Berarti otaknya yang nggak ada ya Bang? Iya, jadi setelah itu mereka itulah coba menakut-nakuti warga. Bahkan sempat ada juga tadi informasi mereka itu sempat memaksa berhenti Bang bagi pengendara sepeda motor yang melintas. Jadi setiap pengendara yang melintas itu coba dipaksa mereka untuk berhenti, namun tidak ditahu apakah itu memang untuk mau dirampas atau melakukan tindakan yang lain, itu tidak diketahui karena banyak warga yang ketakutan ketika melihat aksi mereka sehingga tidak berani melintas. Mengingat itu pun sudah sekitar pukul 3 dini hari. Seperti itu Bang Tazri dan Kak Moli. Oke Bang Anil, ada nggak Abang sempat untuk wawancara sama para pelaku nih? Terus Abang tanyain apa sih motivasi kalian gitu? Oke, sejauh ini memang untuk tadi kita coba berusaha juga untuk meminta keterangan karena ini masih dalam proses pendalaman dan penyelidikan. Jadi ada kemungkinan nanti bakalan dirilis Kak di Polres Binjai untuk mengetahui pelaku-pelaku yang lainnya. Memang ini sudah mendapat respon yang beberapa netizen yang saya perhatikan di media sosial, khususnya Instagram, itu sudah sangat merasa resah dan merasa ketakutan atas adanya geng motor ini. Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat ada pengakuan yang tadi sempat saya temukan juga baru videonya, geng motor juga yang berhasil diamankan. Jadi mereka itu mengatakan ada sejumlah kelompok geng motor di Kota Binjai khususnya. Jadi mereka ini tidak hanya satu kelompok, banyak kelompoknya seperti itu. Dan ini masih terus proses pendalaman bagi pihak kepolisian, seperti itu Bang Tazri dan Kak Moli. Oke Anil, dikawal terus kasus ini supaya jangan cuma 2 tersangka aja yang ditangkap. Jangan tunggu viral lagi gitu ya kan Bang? Mereka kabarnya kan puluhan nih kalau beraksi. Terima kasih Anil laporannya, selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang Anil. Ya, selamat sore Bang Tazri, Kak Moli. Iya. Dan kita lihat tadi 2 foto melihat kelewang, bawa kelewang satu, bawa celurit satu, mukanya masih utuh. Jadi aku makin geram juga nih. Masih bengkak sedikit aja gitu. Oh, emosi di situ. Enggak sih, cuman kayak hai kalian sadarlah, udah gitu ya lah. Oke, kita tenangin diri dulu sebelum kita lanjut ke berita ketiga. Berita kedua ini memang sangat-sangat menguras emosi. Dah, yuk lanjut. Jadi panas, padahal AC-nya banyak, 2 di sini. Sombong. Baik. Oke, berita terakhir nih Tribunas, warga Kampung Kandang Lembu pasrah. Rumahnya dibongkar pemerintah Kecamatan Medan Labuhan akibat menyewakan tempat untuk digunakan perjudian dindong di Kampung Kandang Lembu, Kelurahan Pekan Labuhan, Medan Labuhan, Senin 8 Agustus 2022. Puluhan unit rumah dibongkar secara paksa oleh pemerintah kecamatan dan kelurahan, didampingi kepolisian dan TNI. Diduga para pelaku
para pemilik rumah menyewakan rumahnya sebagai tempat perjudian dindong. Pembongkaran ini didasari aduan masyarakat setempat yang resahkan maraknya perjudian di tempat tersebut. Emang ya, Bang? Abang pernah main di situ? Enggak ya. Cuma Alhamdulillah. ada beberapa warga sering ditawarin kayak gitu. Sewalah Kak untuk gudang gitu. Tapi pas udah disewa untuk gudang, udah diizinkan, tiba-tiba dibuka lapak. Kadang ada yang kayak gitu. Oh, jadi bahkan pemilik gedungnya itu nggak Kadang tahu. ada yang nggak tahu. Kadang pemilik gedungnya itu misalnya kritis, betul untuk gudang. Nanti judi, iya Kak judi ya. Bisa ngaku kayak gitu. Ada Banyak nih. macam lah motifnya. Ada nih Bang. Salah satu pemilik rumah yang dibongkar ini mengatakan dia menyewakan rumahnya sebagai tempat perjudian dindong. Dia menyewakan dengan sistem harian kepada para penjudi yang bermain di rumahnya. Mak, per hari dibuatnya. Nggak banyak duit kakak itu. Dia beralasan menyewakan rumahnya hanya untuk menghidupi keluarganya sehari-hari akibat suami Rini tengah sakit keras dan dirawat di rumah keluarganya. Ya. Nah, atau bilang aja sih aku. Dan kabarnya bukan satu rumah, puluhan. Banyak rumah yang dibongkar ya secara Iya. paksa ya. Puluhan rumah dibongkar secara paksa oleh pemerintah setempat yang diduga tempat perjudian selama ini dilakukan. Jadi itu memang aduan masyarakat juga kan. Iya, dan kita bilang let respon lah, kita bilang sampai udah puluhan gitu baru dibongkar. Kenapa nggak pas ada nerima laporan langsung bongkar gitu? Karena kalau perjudian ini pasti mau nggak akan jauh-jauh dari namanya bentrok kan, Bang. Iya. Berantem. Minuman keras lah. Nggak mungkin dia lah. nggak mungkin dia main judi sambil santai cakap-cakap ngobrol, nggak mungkin kan. Itu yang membuat masyarakat juga merasa resah, makanya melakukan laporan tersebut. Jadi beberapa warga tampak senang melihat tempat perjudian yang meresahkan mereka telah dibongkar, dan di kemudian hari akan adanya posko pengamanan yang didirikan pemerintah untuk menanggulangi judi dan narkoba di Kampung Kandang Lembu. Kampung Kandang Lembu. Namanya udah kandang lembu ya. Berarti lembu semua dalam. Ya Allah, jangan. Bukan orang yang main judi aja kan yang tinggal di situ. Oke, ada videonya nih Tribuners, kita saksikan dulu video berikut ini. Ini karena mendapat PKH ini. Ini aja. Nah, ya, dibongkar. Ini aja. Ya, hanya untuk makan aku sehari-hari aja punya makan ini. Perhatian. Satu Ini hari aja yang cepet. dibongkar ini aja. Ini jangan. Ini bongkar semua. Ini kamar mandi ada ibu nih. Hah? Kamar mandi. Kamar mandi? Iya. Di mana kamar mandi? Udah. Ini jangan. Ini aja berarti di samping ini aja. Kalau memang satu hari aja. Karena nanti kita jangan ditebang pilih. Suami ibu udah kemana bu? Ini pun dibongkar. Semua nanti dibongkar. Semua. Nggak ada tebang pilih semua. Hei, Awas Glenn. Ini paku. Glenn. Geser. Bu, ini rumah ibu. Ini rumah ibu. Awas dulu Glenn. Ini sebelumnya memang dipergunakan untuk tempat perjudian ya. Untuk dipergunakan untuk tempat perjudian ya. tahun ini ya Pak. Karena kami lagi kesetrum kemarin itu kan. Karena supaya penjara itu, Oh, suami ibu sempat masuk penjara. aku yang masuk Oh, penjara. ibu. Karena ada orang di kemarin itu kan, Pak Ganjar ya. Oh, ya kan orang yang punya rumah kan. Berapa tahun ibu? 6 bulan. Apa membuat perjudian di rumah ibu? Ini Ah, baru 2 tahun ini aja lah. 2 tahun. Karena ambil bukan tahunan, bulanan, harian ambil 1 hari. 1 hari cepet. Oh, ibu menyediakan tempat aja. Sewakan aja rumah ini. Nama ibu siapa?
Rini. Sewakan untuk makanan sehari-hari, untuk uang sekolah anak uang kan, bayar uang sekolah itu aja nih. Satu hari cepet. Di sini cuma tempat perjudian Mbak, atau ada hal lain? Itu aja, dindong kelinci itu aja. Oh, di sini cuma dindong kelinci aja. Kemarin Ibu masuk penjara karena apa? Orang ini menjudi kartu waktu masih rumah awak di sini. Ini kan teras. Ya. Di sini orang main judi kartu juga apa tuh? Kartu kereta api itu. Itulah, lupa ada yang bawa ganja. Ada yang bawa ganja. Yang bawa ganja mau keluar lagi sekarang. Kemarin Ibu berapa lama? 6 bulan. 6 bulan ya. Di mana itu ditahan? Di apa KP3. Di mana? KP3. KP3. Udah keluar dari sana. Oh. Itu udah berapa bulan yang lalu Ibu keluar dari sana? Aku keluar tahun 2020. 2020 langsung membuka seperti ini lagi. Sewakan aja sama orang. Sewakan aja karena untuk kehidupan sehari-hari. Mau gimana ya ngomongnya ya? Kasihan, tapi itu memang melanggar hukum. Benar, cuman ya Butuh dari edukasi bahasa lah. ibunya Bu Rini tadi itu bilangnya kalau itu untuk biaya hidup, untuk sekolah anaknya. Cuman gimana Bang? Ya, untuk lebih jelasnya kita tanyalah reporter kita. Iya, ada Aprianto. Halo. Ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan. Banyak sih, siap-siap Bang ya. Halo, selamat sore Kak Molly, Bang Tasli. Selamat sore Bang. Bang, ini gimana Bang perihal pembongkaran puluhan rumah nih terkait perjudian nih. Tapi apakah semua rumahnya itu bakal dibongkar rata? Karena kan kayak Bu Rini itu mereka melakukan menyewakannya itu, aku nggak fokus karena papa polisi ya gangguin. Menyewakan tempatnya itu kan di rumah pribadinya. Jadi kalau misalnya itu dibongkar rata, di mana nih tinggal? Dibongkar rumahnya atau lapaknya aja nih. Kan gimana? kasihan juga ini. Silakan Aprianto. Ya Bang, tadi dari pemerintah Kecamatan Medan Labuan dan Kelurahan serta didampingi dari kepolisian dan TNI membongkar puluhan rumah yang diduga sebagai tempat perjudian. Nah, selama ini sangat meresahkan warga Kandang Lembu. Adapun pembongkaran ini Bang, dari aduan masyarakat yang selama ini mengatakan sudah bertahun-tahun tempat ini dijadikan tempat perjudian. Namun di lain perjudian ini Bang, tadi pagi dari Polres Pelabuhan Belawan sempat melakukan penggerebekan narkoba juga. Di daerah itu juga? Iya Kak, dekat lokasi ini. Oke. Dan dari tempat ini diamankan 7 orang, 5 pria dan 2 wanita. Dan sekarang diamankan di Mako Polres Pelabuhan Belawan. Iya. Dari pihak kecamatan tidak ada pilih kasih Kak untuk pembongkaran ini. Mereka langsung meratakan semua karena memang sebelumnya pernah diajak masyarakat untuk berkumpul untuk berdiskusi bagaimana penyelesaian masalah ini. Namun mereka tetap bandal, tetap membuka perjudian ini. Makanya pihak dari kecamatan langsung mengambil tindakan tegas untuk pembongkaran secara merata dan tidak ada pilih kasih. Untuk dari pemilik rumah ada Kak, disisakan 1 kamar yang tidak dihancurkan untuk mereka tempat tinggali sementara. Begitu Kak. Nah, itu tadi kan puluhan rumah. Kok bisa banyak seperti itu gitu? Emang puluhan itu berapa? Semuanya tuh tempat perjudian itu dari puluhan itu Bang? Iya Kak, semuanya tempat perjudian seperti dingdong, kartu, dan juga ada dari informasi ada sebagian sebagai tempat transaksi narkoba Kak. Wow, dahsyat sekali. Udah ngeri ya, udah 2 tahun ya. Itu 2 tahun di Bu Rini aja loh. Pengakuan Bu Rini kan udah menyewakan itu 2 tahun, tapi ternyata nggak mungkin lah kalau udah sampai kayak gitu.
Nah, selama ini gimana nih dari pihak Polresnya? Ini tadi kan kecamatan ibaratnya ya, kecamatan yang mengajak diskusi, himbauan tapi tetap buka. Nah, jadi dari melakukan pihak polisi, tindakan lah ya kan. Dari polisian sebelumnya udah pernah nggak gitu? Untuk kepolisian sebelumnya pimpinannya Pak udah pernah datang sini untuk melakukan pengamanan, tetapi para pelaku tetap melakukan hal serupa lagi Kak. Sebelumnya dari kepolisian telah membimbing mereka. Oke. Jadi gimana suasana di sana Bang setelah dilakukan pembongkaran nih? apakah ada perlawanan sebelumnya gitu? Kalau untuk perlawanan tidak ada Bang, karena beberapa pemilik rumah tersebut tidak ada dievakuasi, mereka melarikan diri. Namun dari warga sekitar nampak senang Kak dan merasa lega karena keresahan orang itu selama ini dapat terbalaskan dengan aduan mereka yang didengar pihak pemerintah dan pihak berwajib. Tapi ini hanya penertiban ya, tidak ada mengamankan pihak yang menyewakan atau pelaku pengedar narkobanya juga kan? Pelaku permainan judi ini. Kalau untuk pengamanan Bang tadi terduga 7 orang pengguna narkoba saja Bang. Kalau untuk pemilik tempat perjudian tidak ada Bang. Berarti saat ditertibkan itu lokasi udah kosong semua ya, tidak ada yang sedang bermain ya? Tidak ada Bang, semua melarikan diri Bang. Oh, udah pada tahu informasi juga berarti ya? Bocor. Oke deh, Aprianto, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Iya, kirim salam sama Bapak Polisi tadi. Iya, yang lewat ya, yang nanyain gitu. Salam. Selamat sore. Sampai nggak fokus aku mau nanya apa karena dia diganggu kan, dia gini-gini. Kalau ganteng kan aku gini tadi gitu loh. Gimana sih? Bapak-bapak ya maaf gitu. Oke deh Tribuners, itu dia tadi 3 berita kita hari ini yang sangat cukup mencengangkan tadi. Judi sudah bertahun-tahun dan puluhan rumah digunakan. Iya, terus juga ada pengedar narkoba juga di situ. Ih, udah dan kayak kelas kasino kali nggak? Dan baru dengar kok sok-sokan nanti abang dari situ. Kampung Lembu itu nggak tahu aku di mana, Medan Labuan di mananya. Aku di Kampung Kambing. Oke, Tribuners, itu dia ya, tadi. Semoga dengan penggerebekan ini masyarakat bisa mencoba untuk cari alternatif lain lah untuk berusaha itu tadi untuk makan sehari-harinya, jangan jadi kayak lepas tangan jadi dia yang kesusahan hidup kan gitu. Jualan kayak apa kayak. Jadi melakukan hal-hal yang negatif juga nanti dianya kan kalau tidak dibina, dibimbing, dibantu ya kan Bang. Dari pihak kecamatan ya tetaplah melakukan pemantauan gitu. Oke, udah ada yang mau disampaikan lagi deh. Tadi aku mau closing abang cut gitu. Aku kayak jadi kekek sendiri. Ada Kapolri nelpon. Wih, ngeri aku Kapolda nelpon nih. Oke deh Tribuners, itu dia tadi 3 berita kita hari ini. Yang pertama tadi ada dari Denis Charista yang datang ke Kapolda Sumut untuk memenuhi panggilan Polda. Terkait laporan dari Rasman Arif Nasution. Lalu selanjutnya ada berita dari geng motor yang sedang melakukan atraksinya kemarin ya di Kota Binjai. Sok jago, sok keren, Anggar jago sama aku nggak berani. Akhirnya diciduk 2 orang, baru 2. Dia baru 2. Semoga pihak kepolisian tuh kayak getol gitu ya untuk nyari-nyari pelaku-pelaku yang lain. Jangan tunggu viral, jangan tunggu ada kasus jangan tunggu ada korban gitu. Kayak lakukan aja jebakan-jebakan seperti yang biasa-biasa polisi. Jangan hati awak aja yang polisi-polisi, abang-abang polisi itu jebak ya. Tolong loh. Oke, yang ketiga ada berita tadi Bang barusan soal di Kampung Kandang Lembu dilakukan penertiban puluhan rumah yang dijadikan lapak untuk bermain judi dan aktivitas narkoba. Jadi dibongkarlah puluhan rumah tersebut. Oke deh Tribuners, itu dia tadi. Jangan lupa kita tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk update informasi Anda melalui tribunmedan.com. Ada media sosial kita. Ada di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snack Video, YouTube, dan masih banyak lagi. Website kita tentunya di www.tribundes
www.tribundasmedan.com gitu. Atau bisa juga langsung aja cari di Google, langsung dapat kok. Tribun Medan gitu. Langsung, nggak usah ribet-ribet ya Tribuners. Thank you Tribuners. So Inggris langsung, gila. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan Selamat Sore Medan sampai akhir. Saya Mauliza Tulfa. Saya Tazli. Dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.